Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Alhamdulillah lur, pada malam kali ini saya akan bercerita santai aja lah buat para sedulur semua. Semoga bermanfaat, utamanya semoga bermanfaat. Ini diangkat dari kisah nyata, tepatnya pada tahun 2018 ketika saya akan berangkat ke suatu majelis. Saya sebut aja majelisnya Majelis Rasulullah. Waktu itu datang ke suatu tempat di mana mulainya itu setelah sholat isya, ya, di masjid tempatnya. Nah, saya mampir ke suatu kenalan. Beliau adalah seorang haji, ya, beliau orang baik yang saya kenal seperti itu. Saya numpang sholat maghrib di rumah beliau berserta sahabat saya gitu. Ketika saya sholat maghrib di tahiyat akhir itu, tiba-tiba saya mual gitu, tercium bau yang sangat amisnya luar biasa. Saya tahan sampai ingin rasanya muntah seperti itu. Setelah selesai saya sholat, ditanyalah sama sahabat saya, katanya tuh, Kang, kok kayak tadinya kayak mau muntah ya? Ya saya tahan ya. Kenapa? Enggak, nanti. Kata saya nanti gitu. Saya langsung keluar dari ruangan tempat sholat itu di rumah Pak Haji itu. Saya baru cerita kepada beliau, Pak Haji itu. Kata saya, Pak Haji, ini di rumah rasanya nggak nyaman. Kenapa? Saya lagi sholat kok tiba-tiba ada tercium bau anyir sekali. Nah, tiba-tiba dia bilang, maksudnya gimana nih Kang? Ya kira-kira Pak Haji nyimpan apa gitu, benda apa? Dia tiba-tiba kayak kaget gitu. Langsung dia bilang sambil berbisik ke saya, Kang, nanti pulang dari majelis kalau bisa nginep di sini aja, saya pengen cerita, katanya. Ya berhubung waktu itu udah mepet banget waktunya, saya cuma bilang ya udah, nanti saya pulang dari majelis, saya silaturahmi ke sini, saya nginep di sini, silakanlah sekiranya Pak Haji mau bercerita, ceritalah kayak gitu. Singkat cerita, saya pulang dari majelis dengan sahabat saya, saksinya gitu, ditemani sama sahabat saya gitu. Saya langsung ke rumah Pak Haji itu lagi. Nah, di situ dia cerita memang bahwasanya selama ini dia nyimpan benda pusaka yang dititipkan oleh sahabatnya itu sendiri. Awalnya dia ngaku cuma satu. Nah, diperlihatkan ke saya bendanya. Di situ saya sontak tiba-tiba terpanggil dan ingin memusnahkan benda-benda seperti itu yang mana sangat mengganggu gitu. Energinya sangat negatif, mengganggu sekali pokoknya. Nah, di situ Pak Hajinya bilang, ini bendanya, katanya Kang, dan selama ini pun Pak Haji sering sakit, katanya tuh kayak gitu, sering sakit. Terus tetangganya pun sering melihat penampakan di rumah Pak Haji itu. Saudaranya pun sering melihat hal-hal yang ganjil di rumah Pak Haji itu gitu. Penampakan, entah apalah. Pokoknya ada satu ruangan yang Pak Hajinya sendiri pun malas untuk masuk ke ruangan itu. Saudaranya pun takut untuk masuk ke ruangan itu. Itu tadinya kamar gitu. Tiba-tiba kamarnya tidak terpakai. Pokoknya tidak nyaman kamar itu, sampai benar-benar tidak terpakai itu kamar. Pas saya itu bilang sebelum Pak Haji cerita gitu, saya cuma bilang di kamar ini nampaknya terlalu kuat Pak Haji energinya. Kata Pak Haji, ya iya, udah lama juga nggak ditempati itu tempat. Padahal itu pintunya ditutup gitu. Cuman dorongan saya itu kuat dan bau abisnya luar biasa tercium sama saya gitu. Singkat cerita, saya bersihkan barang itu, ya manakala kan suatu tujuan atau tindakan, contoh aja lah kita dikiaskan, ingin membuang bangkai, otomatis buang bangkainya dulu apa lalatnya dulu gitu. Kalau ada bangkai di dalam rumah kamu terus banyak lalat, yang dibuangnya itu lalat dulu apa bangkainya dulu gitu. Ya udah pasti bangkainya dulu. Saya cuma bilang ke Pak Haji, saya merasakan intinya ini benda tidak hanya satu, soalnya getarannya sangat kuat, kata saya. Pak Haji hanya terdiam, kayak yang malu atau gimana gitu, kayak tertahan. Kata kalau menurut saya kayak tertahan kayak gitu. Singkat cerita, saya bilang ke Pak Haji, karena memang yang namanya benda atau energi
itu ada rasa gitu. Saya merasakan di sana ada getaran dan hawa panas yang luar biasa gitu, dan bau yang sangat memanggil gitu, menyengat. Kata saya, Pak Haji, di kamar Pak Haji coba ambil di lemari Pak Haji, bendanya bau kesini semua, kata saya. Nah dari situ Pak Haji ngaku gitu. Langsunglah Pak Haji menyerahkan benda itu dan memasrahkan dirinya, sampai tetangganya, sampai keluarganya datang semua waktu itu menyaksikan pas pembersihan Pak Hajinya itu sendiri. Yang pertama itu orang rumahnya dulu, terus benda-benda pusakanya saya ambil semua. Singkat cerita aja, ya aku terlalu panjang, singkat cerita saya ambil semua benda-benda pusakanya ada. Udahlah, intinya yang paling bikin saya kaget itu ada tulang babi yang ditanam di depan rumahnya gitu. Kata Pak Haji, alhamdulillah bisa kegali lagi, bisa keambil lagi gitu. Dan singkat cerita semuanya sudah saya bersihkan, saya ambil berserta keluarga Pak Haji. Pak Hajinya tempat kamarnya itu sendiri sampai bersihkan segala macam dalam tanda kutip, dengan gangguan energi yang memang sangat mengganggu. Alhamdulillah sudah beres. Dilanjut hari berikutnya saya membenteng rumahnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu, dengan media garam dengan air dan ayatnya adalah kayak gitu. Intinya ayat pembentengan dan diambil dari ayat suci Al-Quran. Kalau sekiranya mau tanya-tanya tentang Kang ayatnya apa, silahkan di komentar. Tapi kalau lebih bagus di DM aja gitu, di Kang Peri ya, di @kangperi212 di Instagram saya. Silahkan kalau sekiranya ada yang mau tahu ayatnya apa gitu, Kang biasanya menggunakan ayat yang mana. Sebetulnya ayat semuanya bagus ya, yang terpenting kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita rasakan, kita resapi, kita imani, kita yakini. Itu juga sebetulnya ya. Intinya pikiran, hati dan jiwa harus selaras dengan apa yang kita amalkan, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita gunakan ya. Intinya harus yakin ya, yakin seyakin-yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu saya kerja di kantor KUA ya. Kebetulan saya kerja di kantor KUA di daerah saya sendiri, dan waktu saya pulang dari rumahnya Pak Haji habis membereskan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, ketemu sama kepala kantor saya gitu, kepala KUA. Kebetulan dia juga di bidang hikmah gitu, menggeluti hal-hal seperti itu. Pas pulang dia ngobrol sama saya, berpapasan gitu di jalan. Habis dari mana ya, saya cerita gini ya. Alhamdulillah pas di kantor dipanggil saya ngopi kan biasa bareng sama Pak Haji gitu. Katanya tuh, Per katanya, ya Pak, itu yang kamu ambil itu barang-barang itu di gimana kan? Ya saya hancurkan Pak. Terus apa aja barangnya? Dia tiba-tiba sontak bilang, tulang babi ada nggak? Iya Pak. Wah kamu ini main-main sama hal-hal kayak gitu, itu rajanya jin. Di situ saya paham Pak Haji lagi ngetes gitu. Kata saya gitu jawabannya, Pak Haji, kalau perkara jin atau perkara setan dan yang lain sebagainya, kalau kita meraja-raja, jadilah raja. Kalau kita anggap kecil, jadilah kecil. Kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah, semuanya akan mudah. Pak Haji langsung sontak bilang, yaudah ngopi, rokok lagi sambil ngobrol hal-hal yang lainnya gitu. Intinya saya paham beliau itu ngetes gitu. Intinya untuk para sedulur, jangan mengagung-agungkan kalau ini rajanya jin, kalau di dalam benda ini terdapat rajanya jin. Kalau kita meyakini, kalau kita mengimani dan mempercayai, percaya boleh, tapi jangan mengimani, jangan ada rasa di situ. Hilangkan. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kecil kayak gitu. Kembalikan kepada Allah, semuanya akan mudah. Dan untuk para sedulur yang sekiranya mempunyai benda-benda yang tidak jelas asal usulnya dan tidak ada sanad keguruannya, dari mana itu datangnya benda pusaka, memang benda-benda jimat seperti itu ada yang dimasukkan dengan doa dan yang lainnya oleh para alim ulama, mengharapkan keberkahan dari doa itu sendiri, bukan dari barang itu. Barang itu mati. Intinya contoh air ya, air dimasukkan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran, hidup. Keberkahan dari doa yang kita lantunkan kepada air tersebut ya. Jadi itu keberkahan ada. Tapi sekiranya ada benda-benda yang selama ini sedulur simpan dan yang lain sebagainya, tidak ada ya, tidak ada kejelasannya itu benda dari mana, dan merasuki diri sedulur, sering sakit, sering bengong, sering mimpi buruk, tiba-tiba rusak kehidupan,
ibadah tiba-tiba rusak, sering sakit di bagian badan-badan tertentu, sering merasakan hal-hal yang sangat aneh dalam dirinya, dalam lingkungannya, dalam keluarganya. Banyak sebetulnya efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh barang atau jin pengganggu yang mana itu bersemayam di benda yang kita simpan gitu. Jadi harus hati-hati, jangan asal simpan, jangan asal percaya dengan hal-hal seperti itu. Mending perbanyak sholawat, perbaiki sholat, dan istighfarnya diperkuat. Itu aja 3 ya. Adapun sekiranya memang kejelasannya betul gitu dan nyata, silahkan kayak gitu. Saya tidak melarang, hanya mengingatkan. Dan efeknya banyak, luar biasa ya, efek-efeknya luar biasa. Dan sekiranya ingin meriset badan sedulur sendiri, sering sakit di bagian badan-badan tertentu, sering mimpi buruk yang berkepanjangan, susah dengan tidur itu susah, ingin tidur itu susah ya, sering bengong, melamun, dan lain sebagainya. Banyak sekali efek-efeknya. Saya hanya menyarankan, siapkan ya daun bidara 7 helai. Kalau nggak ada Masya Allah, kalau nggak ada daun bidara, daun kelor 7 helai sama. Dan dibacakannya. Tapi sebelum dibacakan, digerus dulu, ditumbuk lah ya daun bidara. Ya kalau nggak ada daun bidara, daun kelor 7 helai, yang penting ditumbuk sampai halus ya, dicampurkan ke air ya. Setelah dicampurkan ke air, baca Fatihah 7 kali, ayat kursi 17 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, sama An-Nas 7 kali. Ditiupkan, terus pakai mandi ya, dipakai mandi. Setelah itu sholat 2 rakaat, baca ayat suci Al-Quran, ayat ruqyah yang lainnya. Yang penting baca Quran lah ya. Tapi saran dari saya, sebelum membaca Quran ya, pertama, dawamkan istighfar dulu, minim 101 kali ya. Kedua, baca sallallahu ala Muhammad 101 kali. Dilanjut membaca ayat suci Al-Quran, khususnya ayat-ayat ruqyah. Nah, itu gunanya untuk mereset badan sedulur. Adapun untuk membenteng rumah, adapun untuk mengeluarkan hawa-hawa energi negatif dalam rumah dan yang lain sebagainya disebabkan oleh kelakuan sedulur sendiri, bisa ditanyakan langsung ke Instagram saya di @kangperi212, atau mungkin bisa di komentar, insya Allah bisa. Mungkin kan banyak juga para sedulur yang paham dalam bidang hal ini gitu. Kita saling berbagi. Saya pun wallahi masih belajar. Sampai kapanpun saya akan tetap belajar seperti itu ya. Intinya dibaca daun kelor atau daun bidara, ditumbuk, digerus, satukan dengan air, dibacakan Fatihah 7 kali, ayat kursi 17 kali, Al-Ikhlas 7 kali ya, Al-Falaq 7 kali, sama An-Nas 7 kali. Ditiupkan kepada air itu, mandikan ya, dimandikan. Kalau enggak, dicampurkan dengan garam pun bisa. Terus Masya Allah, sampai saya ya udahlah, sekalian campurkan dengan garam ya, masukkan ke botol ya, dikocok-kocok. Terus sedulur bacakan ya. Setelah membacakan itu, setelah ditiupkan ke sekeliling rumah sedulur, atau ke 3 penjuru atau 4 penjuru di rumah sedulur, disirami aja, setelah beres mandi itu disirami semua ya, mengharap keberkahan dari doa yang sedulur baca itu sendiri. Tentunya mengharap keberkahan atau kabulnya doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu ya. Jika ada kekurangan, Allah itu datangnya dari saya. Ini hanya sharing sedikit pengalaman dari berbagai banyaknya pengalaman yang saya curhatkan kepada sedulur semua, yang mana ini, yang namanya benda pusaka itu harus hati-hati ya. Saya tidak menganjurkan harus punya, dan tidak menganjurkan atau tidak melarang ya, tapi ada itu, tapi tidak menganjurkan. Karena kenapa sih? Itu hal yang sensitif, ibarat sedulur berjalan di atas tali. Dekat merusak tauhid, akidah bisa rusak, rusaknya keimanan, rusaknya kehidupan, itu bisa timbul dalam tanda kutip hal-hal seperti itu. Tapi itu pun ada, tapi susah. Jalurnya yang benar itu susah. Maka harus hati-hati. Sekiranya efek-efek yang saya sampaikan tadi ya, dari berbagai sekian efek yang saya sampaikan tadi terasa oleh para sedulur, maka hati-hati ya. Silakanlah nanti sekiranya pengen lanjut ke Instagram saya aja, ke kangperi212. Kalau enggak, di kolom komentar ceritakan pengalaman para sedulur semua. Saya ulangi lagi, jika ada kesalahan atau
kehilapan dengan apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf, saya manusia biasa, pasti banyak salahnya. Dan jika ada suatu kebaikan ya yang saya sampaikan, itu wallahi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.